Halo, selamat sore. Kali ini kita bahas tentang kualitas sumber daya manusia antara negara Indonesia dan Malaysia. Mungkin Anda bertanya, lebih maju mana? Kualitas SDM Indonesia atau Malaysia? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lihat berdasarkan data berikut ini. Nah, sebagai perbandingan awal, kita mesti melihat data dari Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index yang mengukur tentang kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia suatu negara. Berikut ini kita lihat perbandingannya. Nah, berdasarkan data worldpopulationreview.com dijelaskan di sini bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yaitu dibedakan menjadi 4, yaitu high, low, medium, very high, di mana kualitas pembangunan, di mana indeks pembangunan manusia di negara-negara Afrika seperti kita lihat ini masih rendah ya. Lalu bagaimana dengan Indonesia dan Malaysia? Mari kita lihat. Nah, berikut ini Indeks Pembangunan Malaysia untuk mengukur kualitas sumber daya manusianya atau untuk mengukur kualitas manusia di negara Indonesia dan Malaysia. Kalau kita perhatikan, negara Malaysia memiliki IPM tinggi, very high, sangat tinggi. Artinya, IPM, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, negara Malaysia itu sama seperti dengan negara Australia dan negara-negara maju lainnya seperti Rusia, Kazakhstan, Kanada, Amerika, di mana kualitas manusianya, kualitas indeks pembangunan manusianya sudah sangat tinggi, yang digambarkan dengan warna hijau, yang diberi warna hijau. Sedangkan Indonesia itu indeks pembangunan manusianya yaitu tinggi. Jadi Indonesia juga sudah termasuk tinggi, namun masih di bawah Malaysia yang sudah memiliki predikat sangat tinggi, seperti negara-negara maju lainnya seperti Australia, Amerika, Kanada, lainnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, negara-negara dengan kualitas manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah itu kebanyakan berada di negara-negara Afrika yang berwarna merah, seperti ini. Nah, ini low negaranya. Sedangkan Indonesia IPM-nya tinggi, Malaysia sangat tinggi. Nah, inilah negara-negara dengan indeks pembangunan manusia paling tinggi di dunia. Yang pertama diraih oleh Switzerland, kemudian Norway, kemudian Iceland, Hong Kong, Sweden, Denmark, Jerman, Irlandia, Singapura, Australia. Sedangkan negara-negara dengan IPM-nya yang rendah itu Somalia, Sudan Selatan, Afrika Tengah, Niger, Chad, Mali, Burundi, Yaman, Burkina Faso, Sierra Leone, yaitu negara yang berada di Afrika. Nah, di sini negara-negara dengan IPM-nya yang sangat tinggi. Ada Amerika, Rusia, Jepang, Turki, Jerman, Thailand. Thailand juga very high ya IPM-nya, sama seperti Malaysia. Kita lihat South Korea, Malaysia, ini Kazakhstan. Ini sumber daya manusianya sudah sangat tinggi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ya tinggi, ya lumayan lah, masih kategori tinggi ya, bukan rendah dan juga bukan rata-rata. Kemudian kalau Malaysia very high. Jadi di dalam IPM, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, Malaysia lebih unggul dari Indonesia. Indonesia ya di bawahnya sedikit, yaitu high, sedangkan Malaysia very high.
Lalu bagaimana dengan IQ penduduknya antara Indonesia dan Malaysia? Mari kita lihat perbandingannya. Nah, di sini IQ Indonesia dan Malaysia bisa kita lihat dalam layar berikut ini. Menurut worldpopulationreview.com, perbandingan IQ antara negara Indonesia dan Malaysia. Mari kita lihat IQ, rata-rata IQ penduduk Malaysia itu sebesar 87,58. Sementara Indonesia rata-rata IQ-nya yaitu 78,49. Nah, jadi Indonesia dan Malaysia IQ penduduknya tidak terlalu jauh, walaupun Indonesia IQ penduduknya, rata-rata IQ penduduknya berada di bawah Malaysia yaitu 78,49, sedangkan Malaysia 87,58, masih di bawah Australia, di mana rata-rata IQ penduduk Australia itu 99,200. Itu udah tinggi ya. Nah, berikut ini negara dengan IQ tinggi penduduknya. Yang pertama Jepang, Taiwan, Singapura, Hong Kong, China, South Korea, Belarus, Finland, Liechtenstein, Germany. Ini tidak heran ya, ini negara-negara maju semua ini ya. Sudah developed country seperti Singapura, Jepang itu, makanya IQ penduduknya itu memang ya lebih bagus lah daripada Indonesia dan Malaysia. Negara dengan tingkat intelijensi tertinggi di dunia ya, Amerika, Inggris, Jerman, Australia, negara-negara maju semua ya, Singapura, Switzerland, Sweden, Kanada, Finland, Denmark. Mungkin ini ada kaitannya antara negara maju dengan tingkat IQ penduduknya. Biasanya sih kalau negara maju IQ penduduknya tinggi, atau sebaliknya IQ penduduknya tinggi, negaranya pasti maju. Mungkin ada keterkaitan di antara dua hal tersebut. Mana yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia? Kita bisa mengacu pada tingkat universitasnya, perbandingan universitasnya di tingkat dunia, yaitu lebih bagus mana universitas di Indonesia dan di Malaysia. Untuk mengetahuinya bisa kita lihat di sini. Coba kita select dulu. Nah, kita lihat di sini. Universitas terbaik di Malaysia yaitu University Malaya itu berada di ranking 60 terbaik di dunia. Artinya University Malaya ini berada di ranking 60 universitas top di dunia, universitas terbaik di dunia, dengan memiliki reputasi akademik 82, citation per fakulti 29. Kemudian Malaysia juga memiliki universitas terbaik yang berada di ranking 138, yaitu University Kebangsaan Malaysia. Kemudian University Science Malaysia. Ini masih masuk 200 universitas terbaik di dunia ya. Nah, ini berada di 148, University Putra Malaysia. Lalu mana universitas terbaik di Indonesia? Nah, universitas terbaik di Indonesia yaitu UI, Universitas Indonesia, itu berada di peringkat 206, peringkat di dunia. Itu masih kalah ya sama University Teknologi Malaysia, sama UPM, dan jika dibandingkan dengan universitas terbaik di Malaysia, University Malaya, itu jauh sekali. University Malaya berada di bawah di 100 besar universitas terbaik di dunia. Sementara universitas terbaik di Indonesia yaitu UI itu berada di 210, di 206 terbaik dunia. Artinya masih di atas 200 ya. Masih jauh sekali. Apalagi seperti universitas lainnya seperti Gajah Mada itu masih kalah sama universitas yang ada di Malaysia. ITB juga masih kalah. Jadi rata-rata itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 universitas di Malaysia yang masuk dalam 200
universitas terbaik di dunia. Sementara UI itu terlempar ya, masih 206. Padahal ini udah universitas terbaik di Indonesia, masih kalah jauh sama Malaysia. Dari sini aja kita sudah melihat bahwa Malaysia lebih baik dalam bidang pendidikan tingginya dibandingkan Indonesia. Kemudian selanjutnya kita lihat dari perbandingan World Competitiveness Ranking. Nah, kalau kita lihat di sini Singapura menempati peringkat pertama dengan negara dengan memiliki daya saing di dunia. Kemudian Hong Kong. Nah, Indonesia berada di urutan 27, lebih bagus daripada Malaysia. Artinya Indonesia memiliki tingkat daya saing di dunia lebih bagus daripada Malaysia. Nah, faktornya ada 4 faktor dalam mengukur tingkat daya saing dunia, yaitu dari tingkat ekonomi, economic performance. Indonesia lebih bagus daripada Malaysia, di mana secara keseluruhan Indonesia memiliki nilai 71,5, sedangkan Malaysia 68,1. Kalau kita lihat dari 4 indikator di sini, economic performance, Indonesia 54,3, sedangkan Malaysia 62,5. Dari segi economic performance, Malaysia lebih bagus dari segi ekonominya daripada Indonesia. Kemudian dari government efisiensi, Indonesia unggul daripada Malaysia, yaitu efisiensi pemerintahan Indonesia lebih bagus 57,5, sedangkan Malaysia 50,4. Kemudian dari segi efisiensi bisnis, Indonesia juga lebih bagus daripada Malaysia, di mana Indonesia 71,4, sedangkan Malaysia 41. Dan dari segi infrastruktur Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia, yaitu infrastruktur Indonesia masih rendah 34,6, sedangkan Malaysia 49,7. Sepertinya pemerintahan yang baru Prabowo ya perlu juga melanjutkan ya pekerjaannya Jokowi untuk memperbaiki infrastruktur agar tingkat competitiveness Indonesia di dunia semakin tinggi. Ini kelemahannya Indonesia berada di infrastruktur yang masih rendah. Nah, jika dibandingkan Malaysia juga masih kalah. Namun secara keseluruhan Indonesia lebih tinggi tingkat daya saingnya di global dibandingkan Malaysia. Keunggulannya terletak di bisnis efisiensi dan juga efisiensi pemerintahan. Jadi kesimpulannya dari segi daya saing di dunia, Indonesia lebih unggul daripada Malaysia. Namun dari segi SDM, Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia dari segi IQ maupun juga dari Human Development Index atau IPM. Begitupun juga dari segi lembaga pendidikan tingginya, di mana Malaysia ada lebih dari 4, bahkan 1 universitas terbaik di Malaysia berada di dalam daftar 100 universitas terbaik di dunia. Sementara universitas terbaik di Indonesia itu berada di 300, yaitu di ranking 206 ya. Masih jauh dibandingkan dengan University Malaya. Oke, demikian perbandingan antara SDM Indonesia dan Malaysia.